Masa dia tutup semua? Sampai kapan dia mau menipu orang tua aku bahwa dia nggak bertato? Misalnya rambut dia nih warna-warni kuning coklat. Terus aku harus suruh dia pakai topi terus. Gimana? Masa aku harus menipu orang tua aku? Aku nggak mau. Aku merasa bersalah, Kak. Aku nih kenal sama cowok. Cowok yang aku suka tatoan misalnya. Rambutnya warna-warni, nggak sesuai standarisasi ibu. Tambah lagi misalnya dia perokok, mohon maaf, vape misalnya. Anggap aja bukan rokok biasa, tapi dia nge-vape gitu. Terus di depan ibuku harus pura-pura baik dia. Kepalanya ditutup pakai topi. Rambutnya itu semua harus ketutup gitu. Terus tatonya semua harus dia tutup. Dia harus pakai baju lengan panjang selama ketemu ibuku. Tapi aslinya sebenarnya dia nggak kayak gitu dia. Dia tatoan dia penuh misalnya. Kayak mana? Rasa bersalah itu melekat di sini, Kak. Melekat di sini. Setahu saya orang tua pengen yang terbaik. Carikan versi ibu. Aku pernah mau dijodohin sama orang tua. Tua banget. Gak mau aku. Kata ibuku, nak, daripada kamu sama orang kayak gitu begajulan, mending kamu sama kakek-kakek ini deh, mama ada kenalan. Berapa umur kakeknya, mah? Aku bilang kan. Ya, nggak sampai 80 tahun lah. Masih 70 sekian, 74 atau 75 gitu. Digituin. Kalian suruhnya kayak gitu, kalian jahat. Disuruh aku, Kak. Mama ada nih katanya, kenalan. Kakek-kakek, umurnya ya 70 sekian. Daripada sama orang yang begajulan gitu, digituin. Gimana terus? Serba salah. Disuruh sama kakek-kakek. Karena aku jadi milih sendiri, mendingan takut aku. Makanya aku sendiri 7 tahun ini, kenapa coba? Ya gara-gara gitulah, serba salah. Ngenalin orang gak diterima. Sekalinya minta dijodohin sama orang tua, dijodohinnya sama kakek-kakek. Keblingar, salah emang kita sebagai anak. Makanya disuruh cepat nikahin sama siapa? Kan jodohnya belum ada. Setiap aku datang mampir ke rumah disuruh cepat nikah. Makanya aku gak pernah mau ke rumah lagi, malas aku. Orang yang ditanya jodoh terus. Gak sabar betul disuruh cepat cari jodoh terus. Setiap aku ngobrol dikit, jodoh lagi. Terus dibilangin, ya udah biar mama aja yang cariin. Ini ada nih kakek-kakek. Malah disuruh sama kakek-kakek aku. Aku kenalin cowok, katanya jangan sama yang tatoan. Kenalin lagi, jangan sama cowok yang rambutnya tuh warna-warni. Itu gak bener itu, harusnya rambutnya hitam. Datang lagi satu, kok kamu mau sama dia? Dia perokok itu. Gak mau mama, perokok dia. Salah lagi. Salah terus. Gak ada yang betul ini. Cari yang mencintaimu apa adanya. Mama aku aja gak mencintai orang apa adanya. Suruh aku nyari yang apa adanya. Apa adanya tuh kayak mana? Disuruh nyari kayak mana lagi, sampai berapa orang udah. Tapi bukan aku kenalin sebagai pacar. Aku tuh caranya, Kak, ketika aku membawa orang ke rumah tuh aku perkenalkan dia sebagai teman dulu. Kalau sebagai teman aja udah nggak lolos, apalagi aku bilang pacar, mana boleh. Orang aku mau diajak makan empek-empek sama cowok pakai mobil aja nggak boleh. Waktu itu cuman gara-gara dia pakai mobil, kata ibuku nggak mau. Dia itu pakai mobil itu terlalu mewah, itu bahaya, kata mamaku. Mobilnya terlalu bagus, gak cocok tuh. Kita keluarga cuma keluarga sederhana. Itu mobil dia terlalu bagus, gak mau mama. Salah lagi. Beneran loh. Masa aku gara-gara dijemput, jadi kan mobilnya BMW waktu itu. Dijemput pakai mobil mewah, malah gak boleh. Aku dilarang gara-gara mobil cowoknya terlalu mewah. Salah, gak bisa. Ditolak cowok itu gara-gara terlalu kaya. Karena ibuku gak suka. Ibuku tuh gak suka sama cowok yang terlalu kaya.
Tapi juga nggak suka sama orang yang miskin. Miskin itu artinya apa? Peminta-minta, jadi beban, merasa sulit dan mengeluh terus, tidak ada usaha. Itu miskin bagi ibuku. Ibuku suka sama orang tuh yang ada niatnya bekerja, niat dari hatinya sungguh, ada rasa tanggung jawab yang besar gitu. Jadi pengen terlihat seperti anak-anak baik lah pokoknya di depan dia. Kayak mana? Kalau dia terlihat begajulan dari depan, mama aku tuh langsung, cuman gara-gara cowok itu merokok, Kak, langsung di blacklist. Padahal awalnya kan rokoknya tuh nggak ada. Jadi ceritanya gini. Pertemuan pertama, aku kenalkan dia sebagai temanku, nyanyi. Senang mama bapakku, nyanyi dia, pakai lagu-lagu gitu kan, banyak lagu yang dia bisa. Terus kata ibuku, bagus ini nak orangnya, suka mama, bisa dia nyanyi, terus suara dia bagus, kayaknya dia ini orang baik gitu. Pertemuan kedua atau tiga gitu, tiba-tiba dia mengeluarkan sisi aslinya. Ya kan dia dari apa adanya, namanya manusia kan. Masa mau dibohongin terus orang tua? Keluarlah rokok dia dari kantongnya nih. Wah, sambil dia nyanyi-nyanyi, sambil dia merokok-rokok. Mamaku keluar dari kamar, ya kan? Tahu nggak? Nak, sini dulu. Itu yang kemarin nyanyi itu kan? Iya. Kenapa dia merokok gitu, nak? Nggak sopan itu nak merokok-rokok di sini. Mana nggak izin lagi sama orang tua merokok di rumah sini. Nggak mau mama nak. Dalam hatiku kaget kan aku. Awalnya mereka suka, tiba-tiba nggak suka cuma gara-gara rokok. Aku banget apanya? Tiba-tiba merokok, langsung diusir, tapi usirnya halus. Langsung bilang gini, anak nih mau istirahat, besok-besok lagi aja kesini. Besoknya nggak pernah terjadi lagi. Pokoknya itu yang terakhir. Sejak hari merokok itu besoknya nggak pernah boleh. Kalian tahu apa yang terjadi? Kan aku nakal. Aku sedih dong ketika aku nggak dibolehin lagi sama cowok yang bergitar tadi. Akhirnya aku backstreet. Kalian tahu? Dia menjemput aku di depan gang jadinya. Yang awalnya tuh dia tuh sebenarnya jemput aku di rumah. Akhirnya karena ibuku nggak suka, aku janjian chattingan langsung sama dia. Kita ketemu di depan gang ya. Iya, aku ke depan gang. Aku jalan kaki ke depan gang, dijemput aku di sana. Lama-lama ibuku curiga. Kok anak nih sering datang ke depan gang, lama pulang gitu. Sedangkan dia izin cuma ke depan gang doang, kok lama gak pulang-pulang. Kan curiga ibuku, ketahuan. Tambah marah orang tuaku. Pasti orang-orang perokok itu lagi kan. Sudah mama bilang, cowok kalau udah ngerokok, mabuk, rambut gak warna-warni, itu udah gak jelas itu. Salah lagi. Putus aku hubungan dengan nyamuk. Jadi sejak saat itu aku gak berani lagi pergi ke depan gang dan dijemput oleh laki-laki itu. Aku bener-bener lost contact intinya sama dia karena aku ketakutan. Kalau bapak ibuku udah marah sebesar itu, Kak, aku tuh langsung rasanya jantungku tuh mau copot. Aku langsung merasa bersalah, langsung bener-bener gak berani apa-apa. Aku dikurung di rumah, lalu dalam hatiku udahlah aku gak usah. Tahu-tahu aku sedih, Kak, aku dengar kabar cowoknya tuh udah dapat pacar baru. Sialan kataku. Sedih banget aku. Kalian tahu nggak? Cowok yang tadi yang nyanyi-nyanyi gitaran, kan aku tuh kabur dari rumah ke depan gang itu kan. Tahu-tahu aku dikurung di rumah nggak boleh ketemu itu. Pas itu aku dapat kabar, woi. Ternyata dia pacaran sama cewek sebelah komplek aku. Ini kan biasanya komplek perumahan bapak ibuku. Nah di sebelah sana tuh kan ada gang lain tempat komplek perumahan juga. Ternyata dia pacaran sama cewek di situ, woi. Gara-gara dia udah nggak jadi sama aku. Sedihnya aku. Waktu itu nangis sekali aku, Gara-gara itu. Dalam hatiku, ya dari sisi baiknya, oke, aku udah nggak menjalin hubungan lagi sama dia. Untung aku nurut sama ibuku gitu. Tapi sisi buruknya ya aku sedih kali lah. Akhirnya orang yang selama ini aku anggap percaya, cepet banget dia tiba-tiba dapat pengganti. Tiba-tiba dia sudah pacaran sama cewek sebelah gang. Menyedihkan kataku. Itu cemburu banget aku pada masa itu, Kak, beneran. Kayak nggak rela. Karena rasa-rasaku kayak apa ya, sampai aku tuh udah rela kabur dari rumah, rela pergi ke depan gang demi jalan sama dia. Tapi tahu-tahu dia malah dengan cepat ke wanita lain. Bukannya malah berusaha apa kek. Sedih aku kalau ingat itu. Tapi sekarang udah enggak. Itu kan dulu. Terus sampai sekarang juga nggak boleh sama perokok. Enggak lagi. Kalau sekarang bukan nggak boleh. Tapi aku yang memang nggak tahan sama perokok. Keadaannya udah berubah.
Sekarang justru kesehatanku yang memang tidak mengizinkan aku dekat dengan perokok. Jadi bukan karena ibuku lagi. Zaman dulu kan ibuku melarang, sementara kesehatanku lagi kuat. Aku dulu bersebelahan sama perokok biasa aja, Kak. Kalau sekarang aku bersebelahan sama orang yang merokok, aku sesak, nggak bisa bernapas. Susah. Batuk-batuk, apa nggak enak lah pokoknya. Zaman dulu kan aku masih muda, umur 20 tahun, ya wajar lah. Mau kalian merokok 10 batang pun di sebelahku, aku biasa aja. Kalau sekarang kalian merokok, jangankan 1 batang habis, baru hisapan pertama aku udah nggak tahan dengan asapnya. Itulah perbedaannya sekarang kondisinya. Kondisi sudah berubah, keadaan berubah. Keadaan udah berubah, iya udah beda. Dulu aku kan sering aku nemenin orang biliar. Di biliar itu kan orang perokok semua, aku tahan kok. Mana ada aku batuk-batuk, mana ada aku sesak. Ku hirup aja asap rokok orang-orang tuh. Santai aja aku di sana. Paling cuma mata merah sedikit, tapi tetap aja bernapas baik aja. Aku nggak suka cewek ngerokok, tapi aku suka ngerokok. Kok bisa gitu? Biasanya kalau cowok perokok tuh sukanya cewek perokok, Kak, karena sama. Masa cowok suka cewek nggak merokok? Kalian gimana sih? Kan biasanya kalau kita tuh menyukai orang yang seperti kita. Contoh, kalau kakak suka traveling, pasti kakak akan nyari pasangan traveling. Kakak misalnya suka minum alkohol, pasti akan kakak cari pasangan yang bisa nemenin kakak minuman alkohol kayak LC-LC gitu. Pasti kakak yang hobi. Mayoritas kak, harusnya gimana ya? Kita tuh harus jujur sama selera kita. Kakak nih suka nongkrong bersama LC, berarti selera kakak tuh sebenarnya LC. Kalau kakak suka ke tempat ibadah, berarti jodoh kakak sebenarnya orang-orang yang suka beribadah. Kayak gitu loh. Sama kayak kakak perokok, pasti kakak harusnya sukanya sama yang perokok. Kakak sehobinya bercinta, ganti-ganti gaya. Pasti kakak akan nyari orang yang hobi bercinta, yang suka mengeksplor anggota tubuh. Lah, itu fakta loh, Kak. Kalau ada orang perokok, tapi dia nyari pasangan nggak perokok, artinya bukan selera, tapi dia tuh sedang ego. Selera dia yang sebenarnya adalah perokok. Kakak harus jujur nih, contoh ya, aku punya temen cowok. Dia tuh hobi mabok-mabokan di klub dan dia perokok berat. Aslinya fetis dia adalah suka sama cewek-cewek yang sering ke klub. Cewek-cewek gaul yang suka minum alkohol dan ngerokok. Itu fetisnya dia, itu yang bikin dia bergairah. Dia suka. Tapi kalau dia bilang dia pengen cari istri yang di rumah, yang suka masak, yang nggak bisa begajulan, itu ego, Kak. Jadi kita harus bedakan, Kak. Gini ya. Tolong ya. Sering di room jadi suka. Ya gini, Kak. Mohon maaf ya, kita harus jujur nih. Banyak laki-laki ataupun perempuan yang mencari sebenarnya yang beda dari dirinya itu bukan selera. Iya, itu dia sedang mengendalikan egonya. Mengendalikan. Dia sedang meninggikan ego dan pengen mengendalikan pasangan. Contoh, ada perempuan yang suka ke klub malam. Tapi kalau dia mencari pria baik-baik,